Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, untuk kembali melanjutkan materi kita, yaitu masih seputar tentang teks anekdot. Pada pekan kemarin kita telah banyak belajar mengenai ciri-ciri anekdot ataupun unsur-unsur anekdot, struktur-struktur, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu teks itu. Apakah termasuk dia anekdot atau bukan? Namun, sebelum kita masuk ke sana, alangkah lebih baiknya kita tahu bagaimana beda anekdot dengan teks humor. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama di sini jelas perbedaan ada anekdot dan humor. Nah, anekdot tujuan utamanya itu untuk menyindir seseorang yang merupakan orang penting. Nah, tujuannya itu untuk menyindir orang penting, misalkan dalam menyindir seorang pejabat, itu dia. Tetapi selalu kita menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, dalam anekdot terdapat kritik, masukan, ataupun saran. Nah, ini dia kritik terhadap pemerintah. Kritik ini merupakan hasil dari ketidakpuasan seseorang. Nah, kemudian yang ketiga, teks anekdot isinya terstruktur. Nah, teks anekdot itu isinya harus terstruktur sesuai dengan bagian-bagiannya. Pada pekan-pekan kemarin telah kita pelajari bagian-bagian teks anekdot, yaitu yang pertama ada abstraksi, kemudian ada orientasi, kemudian ada krisis ataupun puncak masalah, kemudian ada reaksi, dan kemudian ada koda pada bagian penutup. Kemudian pada teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan yang baku. Nah, ini dia tadi. Jadi, kita menulis suatu anekdot itu pergunakan selalu bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati orang yang kita sindir tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan pada teks humor. Humor di sini bertujuan hanya untuk menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting, hanya menghibur doang. Kemudian nomor 2, tidak mengandung kritik. Nah, tidak ada kritikan di humor. Kemudian poin ketiga, teks humor isinya tak terstruktur. Tidak ada struktur di teks humor seperti dalam teks anekdot. Nah, kalau di anekdot tadi ada 5 struktur, sementara di humor tidak terstruktur. Kemudian, poin keempat, pada teks humor terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan sebagai humor. Nah, ini dia perbedaan yang paling mendasar. Bahasanya bebas, lebih bebas dia. Kadang mengandung penghinaan. Nah, sementara di anekdot tidak boleh seperti itu. Kemudian, kita next. Contoh teks. Nah, di sini saya ambil kisah seorang pemulung. Oke, mari kita baca. Pada suatu hari, di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah, terjadi perdebatan antara Pak RT dan Pak Pemulung. Masalah yang mereka debatkan adalah hal sepele, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Tetapi masih saja ada pemulung yang tidak menaati aturan tersebut. Terjadi sebuah percakapan, "Pak, sedang cari apa di tempat itu?" ditanyakan oleh Pak RT. Kemudian pemulung menjawab, "Ya sudah tentu nyari barang bekas atau botol plastik yang dapat didaur ulang." Kemudian dijawab Pak RT, "Maaf ya Pak, Bapak dapat membaca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini tidak?" Kemudian dijawab oleh pemulung, "Emang tulisannya apa Pak?" Kemudian dijawab lagi oleh Pak RT, "Di papan itu tertulis pengumuman pemulung dilarang masuk.
Lantas, kenapa Bapak nekat masuk di perumahan ini, Pak? Kemudian dijawab pemulung. Ya, Pak RT, gimana sih? Kalau saya baca tulisan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Pak. Kemudian Pak RT hanya bisa terdiam dan membisu dan berpikir bahwa jawaban pemulung itu ada benarnya juga. Pemulung tadi ternyata buta huruf, jelaslah ia tak bisa baca papan pengumuman tersebut. Nah, sekarang kita analisis teks tersebut apakah termasuk anekdot atau bukan. Yang pertama, salah satu tujuan anekdot merupakan untuk menyindir. Kita perhatikan kembali pada teks tersebut. Di sini jelas kita ketahui bahwa sindiran keras ini ditujukan kepada pejabat termasuk para guru. Mengapa? Karena di sini dalam teks ini jelas bahwasanya angka buta huruf masih besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menjadi PR penting untuk kita, utamanya apabila kita jadi seorang pejabat, agar kita menekan angka buta huruf pada lingkungan-lingkungan kita. Jelas di sini menyindir. Kemudian, kata-kata yang sopan. Nah, pada teks tersebut, kita tidak menemukan kata-kata yang bersifat menghina. Dan di sana semua ada kata-kata yang sopan. Otomatis ini masuk sebagai ciri-ciri teks anekdot. Kemudian, poin ketiga, harus sesuai dengan struktur. Nah, mari kita bedah kembali. Struktur teks anekdot yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi pada teks di bawah ini ialah pada suatu hari di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah terjadi perdebatan antara Pak RT dan pemulung. Masalah yang mereka debatkan adalah hal sepele, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Tetapi masih saja ada pemulung yang tidak menaati aturan tersebut. Ini merupakan abstraksi ataupun pengenalan pada teks anekdot di bawah ini. Nah, kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini pengenalan. Kita perhatikan, Pak sedang cari apa di tempat ini? Kemudian dijawab pemulung, ya sudah tentu nyari barang bekas atau botol plastik yang dapat didaur ulang. Ini merupakan orientasi pengenalan pada teks anekdot itu. Nah, kemudian setelah dia ada orientasi, kemudian ada krisis ataupun puncak masalah. Nah, puncak masalah pada teks ini yaitu pada percakapan Pak RT. Maaf ya Pak, Bapak dapat membaca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini tidak? Kemudian dijawab pemulung, emang tulisannya apa Pak? Nah, ini merupakan puncak dari masalah ataupun titik pokok masalah pada teks anekdot ini. Nah, kemudian setelah ada puncak masalah, dilanjutkan oleh reaksi. Apakah reaksinya? Mari kita perhatikan. Pemulung, iya Pak RT, ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan itu, tentu saya tidak akan menjadi pemulung, Pak. Ini merupakan reaksi yang ada pada teks ini, yaitu saat ditanyakan, lantas kenapa Bapak nekat masuk? Reaksi pemulung tersebut ialah mengatakan kalau saya bisa baca, otomatis saya tidak akan masuk ke sana. Nah, ini adalah reaksi pada teks ini. Kemudian yang terakhir pada struktur anekdot ada koda. Koda di sini yaitu penutup. Penutup pada teks ini sudah jelas. Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir bahwa jawaban pemulung itu benar. Juga, pemulung tadi ternyata buta huruf. Jelaslah, ia tidak bisa baca papan larangan tersebut. Nah,
Ini kita perhatikan harus sesuai dengan struktur. Berarti teks tadi sesuai dengan struktur teks anekdot. Kemudian, biasanya pada teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada di dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Nah, figur yang ada di dalam teks tersebut jelas kita temui, mudah kita temui di dunia nyata. Nah, seperti pejabat tadi, yaitu Pak RT. Di dalam kehidupan nyata, kita sangat mudah menemukan. Di mana-mana pastinya ada Pak RT. Hal yang sama dengan pemulung. Dimanapun kita berada, otomatis kita sangat mudah untuk menemukan pemulung. Nah, itu dia pada poin 4. Kemudian kita masuk poin 5. Memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif, efektif, atau retorik. Nah, di sini pertanyaan yang retorik itu maksudnya pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Nah, ada tidak? Kita perhatikan pada contoh tadi. Nah, pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban itu pada poin pertama. Pak sedang cari apa di tempat sampah ini? Nah, sebenarnya ini kita tidak perlu menjawab setiap orang yang ada di tempat sampah. Nah, yang jelasnya dia mencari barang bekas. Tidak mungkin dia mencari sesuatu yang lain. Nah, sebenarnya inilah yang termasuk dia pertanyaan retorik. Kemudian, memakai kata keterangan waktu lampau. Keterangan waktu lampau otomatis di sini yaitu kejadiannya sudah lewat. Biasanya kata-kata lampau itu menggunakan kata pada suatu hari atau pada suatu ketika. Nah, pada teks tersebut kita perhatikan. Pada suatu hari. Nah, kata ini merupakan salah satu kata yang menyatakan suatu hal yang telah lampau. Oke, jadi analisis di sini benar semua bahwa teks tadi merupakan sebuah teks anekdot dan bukan teks humor. Contoh soal. Nah, di sini kita akan membahas sebuah contoh soal. Dari teks anekdot di atas, makna yang tersirat ialah. Nah, makna yang tersirat di sini, makna yang ingin disampaikan oleh penulis, tetapi dengan tidak menuliskannya pada teks tersebut. Nah, sebenarnya di sini kita sangat mudah untuk menjawabnya, yaitu jawabannya ada pada poin D. Ternyata angka buta aksara di sekitar kita masih banyak. Oke. Perhatikan contoh soal berikut pada teks lain. Oke, seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberikan kuliah hukum pidana. Saat tiba sesi tanya jawab, si Ali bertanya kepada dosennya. Ali, apa kepanjangan KUHP, Pak? Dosen tidak langsung menjawab, namun ia lemparkan pertanyaan tersebut kepada Ahmad. Ahmad, coba kamu jawab sebelum saya jawab. Kemudian Ahmad berkata, kasih uang habis perkara. Pak, tegasnya. Mahasiswa lain tentu tertawa, sedang Pak dosen geleng-geleng kepala seraya menambahkan pertanyaan pada si Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Ahmad menjawab, peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Begitu, Pak. Lalu seisi kelas pun tertawa, perlahan suasana kembali tenang. Nah, kelucuan teks anekdot terdapat pada bagian. Nah, ini juga contoh soal tentang anekdot. Jadi di sini jelas kita perhatikan jawaban yang paling tepat ialah poin C. Saat Ahmad memplesetkan KUHP menjadi kasih uang habis perkara. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh soal 3. Arti istilah kasih uang habis perkara dalam teks tersebut adalah A. Setiap perkara tidak dapat diuangkan. B. Setiap perkara tidak dapat diselesaikan. C. Setiap perkara dapat diselesaikan dengan uang. D. Setiap perkara dikenai biaya. E. Setiap perkara harus ditindaklanjuti dengan uang. Nah, jawaban yang paling utama di sini yang paling bagus yaitu poin C. Setiap perkara dapat diselesaikan dengan uang. Ini merupakan suatu sindiran sebenarnya. Oke. Nah, contoh soal 4. Makna tersirat pada teks anekdot di atas adalah A. Menjelaskan kepanjangan KUHP sebenarnya adalah Kitab Undang Hukum Pidana. B.
mengkritik Pak dosen yang sedang memberikan kuliah hukum pidana. C. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. D. Menyindir kepada oknum penegak hukum yang mau disuap. E. Menyindir ahli yang tidak tahu arti KUHP. Di sini jawaban yang paling tepat ialah poin D. Menyindir kepada oknum penegak hukum yang mau disuap. Itu dia salah satu tujuan anekdot, menyindir. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Bila mana ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, kasih komentar pada kolom di bawah. Namun, dalam berkomentar, biasakan untuk tidak menggunakan kata-kata yang kurang enak. Oke, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.